Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam, yaitu bagaimana proses masuk dan cara penyebaran Islam di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan berbagai teori tentang masuknya Islam di Indonesia. 2. Mendeskripsikan cara penyebaran Islam di Indonesia. 3. Mendeskripsikan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Pada materi yang pertama, kita awali dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Hingga saat ini, proses masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi perdebatan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia yang dikeluarkan dari beberapa teori, yaitu teori yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, dan yang ketiga ada teori Persia. Untuk mudah menghafalnya, saya berikan kata kuncinya, yaitu kata karat-per, yaitu dari K, Mekah, Rat, Gujarat, Per, Persia. A. Teori Mekah atau teori Arab. Pencetus teori Mekah yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disingkat Hamka. Menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia dari pedagang Arab. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-7 Masehi. Bukti yang mendasari pendapat Hamka ini ada 3. Yang pertama, keberadaan perkampungan Arab di pantai barat Sumatera. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh penduduk Mesir dan Mekah. Dan yang ketiga, raja-raja di kerajaan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik seperti gelar raja-raja yang ada di Mesir. Teori Mekah ini juga diperkuat oleh pendapat dari Anthony H. Jones. Menurut Anthony, proses Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara dari Arab. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-7 Masehi. Bukti yang mendasari pendapat Anthony yaitu adanya catatan dinasti Tang yang berjudul Sintangshuk atau arti bahasa Indonesianya yaitu sejarah dinasti Tang. Catatan ini menyebutkan pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Barus. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Barus merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada masa lalu, Barus itu dikenal sebagai salah satu pintu masuk agama Islam di Indonesia. Nah, untuk menghormati nama besar Barus, pada 25 Maret 2017, pemerintah melalui Kemendikbud menetapkan Barus sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. B. Teori Gujarat. Pencetus teori Gujarat yaitu ada 3 pakar. Yang pertama, Snock Hurgronj, yang kedua, J. Pigeonapple, dan yang ketiga adalah Mosquito. Menurut mereka, penyebaran Islam di wilayah Indonesia berasal dari Gujarat atau salah satu wilayah yang ada di India. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendasari pendapat mereka yaitu yang pertama, adanya corak batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bukti yang kedua yaitu adanya catatan dari Marco Polo yang menyatakan bahwa ia berjumpa dengan orang-orang Islam di Perlak atau di Aceh. C. Teori Persia. Pencetus teori Persia yaitu Hussein Jajadiningrat. Menurut Hussein, Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau nama sekarangnya itu adalah negara Iran. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-11 Masehi. Bukti yang mendasari pendapat dari Hussein yaitu yang pertama,
Setiap tanggal 10 Muharram, di Bengkulu dan Sumatera Barat selalu diadakan upacara Tabwik. Upacara ini diadakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Nah, upacara ini adalah upacara tahunan yang juga dilakukan di Persia. Bukti yang kedua yaitu adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Sheikh Siti Jenar, yaitu seorang ulama Sufi asal Jepara, dan itu memiliki kesamaan ajaran dengan Sufi Iran yang beraliran Al-Halaj. Pembahasan yang kedua yaitu cara penyebaran Islam ke Indonesia. Ada berbagai cara penyebaran agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama melalui perdagangan. Letak geografis Indonesia yang strategis membuat pedagang Muslim ikut serta dalam perdagangan internasional. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau tinggal sementara di daerah sekitar pelabuhan untuk melanjutkan kembali berlayar ke negeri asalnya. Nah, kondisi ini terjadi karena harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu. Nah, pada saat bermukim inilah mereka menyebarkan agama Islam ke penduduk lokal. Cara penyebaran selanjutnya yaitu melalui pernikahan. Banyak pedagang Muslim yang menetap cukup lama di Indonesia, sehingga banyak dari mereka yang berhubungan baik dengan penduduk lokal. Nah, hubungan baik ini itu diteruskan dengan jalinan pernikahan. Dari pernikahan ini terbentuk keluarga yang menganut agama Islam. Contohnya seperti dalam Babat Tanah Jawi itu bercerita tentang pernikahan Putri Campak dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah. Cara penyebaran Islam yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Banyak ulama yang menyebarkan agama Islam melalui media pendidikan, yaitu seperti surau di Minangkabau, dayah di Aceh, dan pesantren di Jawa. Para ulama mendidik santri dengan ilmu Islam di pesantren, di surau ataupun di dayah, lalu para santri pulang ke daerahnya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di sekelilingnya. Cara penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui kesenian. Media kesenian digunakan dalam penyebaran agama Islam merupakan perpaduan antara budaya sebelumnya dan budaya Islam. Strategi ini dilakukan agar masyarakat tertarik dengan ajaran Islam. Contoh kesenian yaitu ada pertunjukan wayang kulit oleh seorang dalang yaitu Sunan Kalijaga. Materi yang ketiga yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia secara otomatis membawa pengaruh bagi beberapa bidang kehidupan, yaitu pada bidang politik. Masuknya Islam menyebabkan kemunduran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sehingga tergantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan diubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Contohnya, pada masa Islam, gelar raja berubah menjadi sultan atau sunan atau maulana. Kemudian, nama raja juga disesuaikan dengan nama-nama Islam. Contohnya seperti Sultan Malik As-Saleh. Kemudian, ada lagi ajaran Islam menyebutkan raja bukanlah sebagai dewa, melainkan sebagai khalifah. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan didampingi oleh ulama. Lalu pada bidang sosial, agama Islam tidak mengenal sistem kasta, sehingga sistem kasta lama-lama memudar seiring berkembangnya Islam di Indonesia. Selanjutnya pada bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar penduduk menganut agama Islam, dan sampai sekarang Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang kebudayaan.
Kebudayaan Islam memberikan warna pada kebudayaan lokal. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan alkulturasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yaitu yang pertama ada seni bangunan. Seni bangunan ini contohnya adalah menara masjid. Yang kedua yaitu seni ukir. Contohnya kaligrafi, garis-garis geometris, dan pemandangan. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Tetapi, agama Islam itu melarang membuat patung atau melukis makhluk hidup. Oleh karena itu, seni ukir pada masa Islam menggunakan ragam hias, ya seperti contohnya itu tadi, kaligrafi, garis-garis geometris, ataupun pemandangan.